Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Semoga selalu sukses ya kawan-kawan. Oke, kalian pasti banyak yang mengenal dengan alat ini ya. Namanya aki atau baterai yang ada di dalam kap mesin ya. Biasanya diletakkan di depan kiri atau depan kanan ya. Jadi tergantung unitnya ya. Unitnya apa gitu ya. Nah, kita akan membahas masalah fungsi dan pemahaman tentang tulisan yang ada di atas kontainer aki ini ya. Kan ini ada tulisan 12 volt 35 ampere hour. Pasti ada ya. Kalau 35 itu tergantung dari akinya ya, ada yang 40, voltnya ini juga tergantung akinya ya, saat dibeli ya, ada yang 6 volt. Kalau yang saya maksud nih aki untuk mobil ya, untuk unit kalian masing-masing itu. Jadi ampere hournya itu kisaran 35, ada yang 40 ya. Semakin tinggi ampere hournya semakin mahal ya belinya. Nah, yang akan kita bahas itu pemahaman 12 volt 35 ampere hour. Ini apa sih yang dimaksud? Kenapa pabrik menulisnya? Nah, ini berkaitan dengan fungsi aki ini ya. Jadi fungsi aki itu adalah mensuplai energi listrik DC, direct current atau arus searah ya. Kalau dipegang itu enggak nyetrum, karena arusnya searah. Walaupun ada percikan gitu ya, itu kalian pegang itu enggak nyetrum itu. Oke. Di sini dia itu tugasnya mensuplai energi listrik. Saat mobil mesinnya tidak bekerja, jadi saat mobil mesinnya tidak bekerja, terus kalian menghidupkan lampu, kabin, terus radio, ngecas HP, itu energinya diambil dari sini,
dari aki. Kalau nggak ada aki ya kalian nyalain lampu saat mesin mati ya nggak hidup ya, karena nggak ada suplai energi untuk memijarkan filamen lampu tersebut. Kalau LED, lampunya LED ya nggak ada energi ya, tetap dia nggak akan hidup. Oke. Nah, ini fungsi aki tersebut itu diinformasikan oleh pembuat akinya itu bahwa daya untuk mensuplai energi itu adalah 12 volt 35 ampere hour. Ah itu ampere hour. Jadi kemampuan aki ini untuk mensuplai energi listrik itu sebesar 12 volt 35 ampere hour. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita setelah makan ya makan nasi ya sama lauk pauk, setelah makan itu kan ya katakanlah untuk jalan kaki 5 kilo itu kuat ya. Tapi beda apabila kita lapar. Mungkin jalan baru 4 kilo aja udah berhenti ya, ngos-ngosan. Nah itu yang disebut dengan pemahaman energi. Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan kerja ya. Jadi di sini kalau aki ini kemampuan untuk melakukan suplai energi listrik ke sistem kelistrikan mobil itu maksimal ya, maksimal 12 volt 35 ampere hour. Ini maksimal ya. Kalau lebih dari itu ya nggak bisa, karena kapasitas maksimalnya, kapasitas energinya cuman segitu, dibikin oleh yang bikin aki ini. Nah, kalian tadi udah paham ya maknanya energi ya, daya atau kemampuan untuk melakukan kerja. Oke, ini aki ini kalau untuk unit kalian ya, saat mobil tidak mesinnya tidak hidup, kalian itu untuk menghidupkannya, untuk start, untuk menghidupkan mesin itu membutuhkan energi, suplai energi dari aki ini, supaya pada saat kontak di on kan, kemudian dihidupkan, aki ini
akan mensuplai energinya untuk menghidupkan motor starter, sehingga motor starter tersebut menggerakkan flywheel dan memutar piston yang ada di dalam mesinnya, memutar kruk as sehingga terjadilah sistem pembakaran ya. Maka hiduplah semua sistem di dalam mesin atau sistem baik mekanik maupun elektrikal di mobil tersebut. Awalannya dari aki ini guys. Nah, pada saat mesin itu hidup, tadi dia itu kan diambil energinya ya untuk menghidupkan ya. Tentu saja dia akan berkurang ya energinya ya. Mungkin 12 volt menjadi 25 ampere hour gitu ya. Jika energinya berkurang saat mesin hidup tersebut, maka kekurangan energi ini akan diisi lagi oleh yang namanya alternator. Ya, nanti akan kita bahas alternator ya. Nanti, tapi bukan sekarang. Nah, itu fungsi aki untuk menghidupkan mesin. Nah, terutama makna dari 12 volt 35 ampere hour. Jadi ini adalah energi potensial nih 12 volt 35 ampere. Itu adalah energi potensial. Kenapa potensial? Ya kalau sepanjang belum dipakai ya potensial. Artinya tersedia 12 volt 35 ampere hour. Misal nih ya, misal kondisi mesin mati ya, kemudian kalian menghidupkan radio. Nah, menghidupkan radio itu, si radio itu butuh suplai energi. Maka energinya itu dari aki ini ya, jelas ya. Nah, yang dimaksud energi potensial, kalau ada kerja, maka dia ini bisa dipakai karena masih 35 ampere hour ya. Misal radio tersebut membutuhkan suplai energi 30 watt. Watt ya.
Artinya itu dia butuh supply energi per satuan waktu. Jadi dia per satuan waktu, dia butuh suplai energi. Ini pemahaman watt suplai energi per waktu. Ini diambil dari Aki nih. Tentu saja energi potensial Aki kan akan berkurang nanti. Katakanlah kalian menghidupkan radio selama 1 jam gitu ya, maka energi potensialnya ini akan berkurang. Nah, berkurang berapa kalau kalian menghidupkan 1 jam? Nih ya, di energi potensial itu di Aki ini akan berkurang sebesar nih 30. Karena suplai energi per waktu kalikan 1 jam. Puluh apa? Nah, tentu saja volt ampere hour ya. Nih, volt ampere hour. Ini berkurang dia nih. Jika memakai 12 volt ya, jika memakai 12 volt, maka di sininya berapa nih? Maka ini diterjemahkan (12 volt) ya, 2, berapa ini? 2, 2,5 ya, ampere hour. Dia akan berkurang 12 volt 2,5 ampere hour. Ya tinggal mengurangi di sini aja ampere hournya ya. Maka Aki ini ya, karena belum ada pengisian, itu energi potensialnya berubah karena dikurangi 12 volt 2,5 ampere hour. Nih menjadi ya, setelah pengurangan menjadi 12 volt
3,5 dikurangi 35 dikurangi 2,5. 32,5. Nih, berkurang ya. Jadi ini saya menjelaskan energi potensial aki ya. Energi potensial aki. Ini seperti itu ceritanya. Oke. Semoga bisa membantu pemahaman tentang aki ini ya, kawan-kawan. Jadi pada saat mobil berhenti, itu sedapat mungkin berhemat energi aki ini ya, kawan-kawan, supaya saat dibutuhkan untuk start mesin, untuk menghidupkan mesin, itu masih ada cukup suplai energi untuk menggerakkan starter ya, starternya. Karena menggerakkan starternya itu butuh energi yang besar ya. Starter, jadi motor starter itu berputar untuk memutarkan flywheel. Flywheel itu, kalau flywheel berputar maka kruk as itu berputar juga untuk menggerakkan piston ya. Keempat piston yang ada di dalam mesin itu naik turun sehingga terjadilah pengapian, akhirnya menghidupkan semua sistem baik mechanical maupun electrical dari mesin mobil kalian. Jadi kesimpulannya ya, kalau mesin mati itu berhematlah energi potensial dari aki ini, dihemat ya. Oke, mungkin begitu dulu pemahaman tentang energi potensial aki. Selamat bekerja dan selalu sukses.